Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Arifin Azizi, yang kedua saya sendiri yaitu Desi Rahmawati, yang ketiga Muhammad Fajaruddin Al-Amin, yang keempat Sari Wahyu Ningtyas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran berbasis lingkungan. Jadi, Education Association mendefinisikan media itu sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, atau dibaca. Dan juga bisa dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi media itu sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar, karena media itu adalah sebagai alat untuk menyampaikan materi. Dalam proses belajar atau pembelajaran, media ini digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi ajar dalam berupa materi ajar dan yang terkandung di dalamnya. Nah, media pembelajaran ini merupakan salah satu komponen dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, media pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan kemampuan peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, penggunaan media ini sangat membantu peserta didik agar lebih fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, media pembelajaran ini juga dapat membantu guru untuk memudahkan ketika menyampaikan materi kepada siswa dan membantu guru agar tidak adanya kesimpang siuran antara peserta didik terhadap pesan atau materi yang sudah disampaikan oleh guru dan tanggapan dari peserta didik itu sendiri. Nah, media pembelajaran itu memiliki banyak jenis. Media pembelajaran yang biasanya dipakai oleh guru itu, media pembelajaran juga beragam bentuknya. Jadi menurut Harjanto, media pembelajaran itu biasa dipakai oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama, media grafis, yang kedua, media 3 dimensi, yang ketiga, media proyeksi penggunaan, dan lingkungan sebagai media pendidikan. Nah, pembelajaran dengan menggunakan lingkungan sekolah ini adalah sebagai media pembelajaran merupakan proses pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Nah, jadi sehingga peserta didik itu dapat termotivasi, aktif, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, di sini saya Arifin Azizi akan melanjutkan materi dari teman saya. Pada dasarnya terdapat dua teknik pemanfaatan lingkungan, yaitu membawa kelas ke dalam lingkungan yang akan dipelajari, atau bisa disebut out of class, atau membawa kondisi lingkungan itu ke dalam kelas. Teknik yang dapat Anda lakukan untuk menggunakan beberapa cara, yaitu melakukan kegiatan karya wisata yang mengunjungi lingkungan yang dijadikan objek studi tertentu sebagai bagian internal dari pelaksanaan kurikulum. Misalnya mengunjungi Candi Borobudur di Kota Magelang. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan school camping. Dengan kegiatan ini, para peserta didik dapat lebih menghayati bagaimana keadaan alam, seperti suhu udara, iklim, suasana, atau mengenal masyarakat di mana kegiatan itu dilaksanakan. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan survei, yaitu mengunjungi objek tertentu yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya untuk mempelajari kebiasaan adat istiadat di suatu daerah, sensus ekonomi penduduk. Yang selanjutnya yaitu para peserta didik melakukan
praktek kerja pada tempat-tempat pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Jenis-jenis pekerjaan dipilih yang sesuai dan terjangkau oleh peserta didik. Misalnya yaitu bisa membuat anyaman, berternak ikan, dan berjualan. Selanjutnya yaitu ada melakukan suatu proyek pelayanan kepada masyarakat. Misalnya yaitu membantu dalam hal kebersihan lingkungan, kerja bakti, pembuatan jalan desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan sebelumnya ya, tentang contoh-contoh media pembelajaran berbasis lingkungan. Nah, sebelum kita membahas contoh-contoh, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam media menurut Anderson. Yang ada 10 macam. Yang pertama adalah audio, contohnya kaset audio, siaran radio, CD, telepon. Lalu yang kedua adalah media cetak. Media cetak ini berupa buku pelajaran, modul, brosur, poster, pamflet, dan lain sebagainya. Lalu yang media ketiga adalah audio cetak, seperti kaset yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah proyeksi visual diam. Contohnya seperti film bingkai atau slide PPT, lalu overhead transparansi atau OHT. Lalu yang kelima adalah proyeksi audio visual diam. Contohnya seperti film bingkai suara. Kan ada kan PPT yang dikasih suara atau lagu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai proyeksi audio visual diam. Lalu yang keenam adalah visual gerak, seperti film tapi nggak ada suaranya, biasanya dikatakan sebagai film bisu. Lalu yang ketujuh adalah audio visual gerak. Ini filmnya, contohnya ya, ini filmnya bisa bergerak, biasanya berupa video, VCD, televisi, dan di YouTube itu termasuk audio visual gerak. Nah, yang ke-8 adalah objek fisik atau realita. Contohnya adalah benda yang nyata, model atau contoh. Berarti ini adalah benda nyata yang digunakan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Lalu yang ke-8 adalah komputer. Komputer sudah kita pahami ya, seperti sekarang ini dalam zaman teknologi, komputer, laptop, HP itu adalah termasuk kategori media ini. Lalu yang terakhir adalah manusia dan lingkungan. Nah, ini adalah bab yang kita bahas. Misalnya contohnya adalah guru, pustakawan, laboratorium, narasumber, lingkungan belajar, peristiwa, benda-benda karya manusia, flora dan fauna, pokoknya yang ada di lingkungan. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, media lingkungan itu bisa berupa lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan fisik, lingkungan keluarga, dan lingkungan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Sujana dan Rifai, lingkungan masyarakat itu dibagi menjadi tiga kelompok yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah lingkungan sosial, di mana siswa ini diajarkan untuk melakukan interaksi antara orang satu dengan yang lainnya. Misalnya, siswa diberikan tugas untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan tentang mata pencaharian di desa masing-masing. Nah, di situ siswa bisa melakukan wawancara atau mendapatkan informasi
kepada kepala RT, kepala warga, kepada kepala desa, dan lain sebagainya. Nah, untuk kategori lingkungan sosial ini, lebih baik guru memberikan tugas secara berkelompok. Jadi, siswa dapat belajar tentang kerjasama, gotong royong, tanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Di sini dalam lingkungan sosial, siswa juga diajarkan bagaimana cara berbicara yang baik kepada orang lain, bagaimana kita menjawab pertanyaan dengan baik kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah lingkungan alam, di mana siswa diajarkan untuk mengamati tentang kejadian yang spesifik atau yang sudah terjadi secara real. Misalnya tentang flora, fauna, iklim, terus suhu udara. Nah, tak jarang kita menemukan atau adik-adik kita ya tentang tugas kayak mengamati bulan secara 1 bulan penuh, menanam kecambah, pokoknya yang bisa diamati siswa secara langsung. Ini dinamakan lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini diharapkan siswa dapat memahami materi di sekolah secara real. Jadi tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tapi bisa mengamati secara langsung. Nah, yang ketiga adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti manusia membangun bendungan, irigasi, kebun binatang, taman nasional. Di sini siswa dapat belajar tentang bagaimana cara membuatnya, bagaimana fungsinya, bagaimana prosesnya, bagaimana kita menjaga lingkungan tersebut agar tidak mudah rusak. Begitu. Untuk lingkungan buatan ini bisa digunakan dalam belajar kelompok atau belajar secara mandiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Beberapa manfaat dalam penggunaan media lingkungan sebagai media pembelajaran antara lain yang pertama, lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari oleh siswa, sehingga mereka akan bisa memperkaya wawasan dan tidak terbatas pada dinding kelas. Jadi siswa bisa mengimprovisasikan berbagai wawasannya sehingga mereka memahami sebuah pembelajarannya lebih luas lagi. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik, tidak bosan, dan menimbulkan antusias dari para siswa. Karena kebanyakan pembelajaran berbasis lingkungan yang digunakan sebagai media itu mudah menarik siswa untuk antusiasme dalam pembelajaran, karena mereka pasti senang bisa di luar kelas, bisa diselingi dengan bermain, tapi di situ tetap mengarah pada sebuah materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga, belajar lebih bermakna atau meaningful learning, sehingga siswa bisa memberikan sebuah pendapatnya atau bisa menyimpulkan yang pastinya itu akan lebih mudah diingat oleh siswa, karena siswa dihadapkan pada kenyataan dan keadaan sebenarnya. Misalnya kita memberikan sebuah materi tentang pengetahuan alam.
dengan kita mengajak siswa keluar, dengan kita menggunakan lingkungan sebagai media, nantinya siswa akan lebih dapat memaknai apa yang dimaksud dalam materi tersebut. Yang keempat, aktivitas peserta didik lebih meningkat dengan multimetode seperti mengamati, bertanya, wawancara, dan menguji fakta. Di sini peningkatan antusiasme atau peningkatan aktivitas dari para siswa itu sangat berpengaruh pada kelangsungan materi yang sedang diajarkan. Bagaimana mereka nanti bisa memperoleh sebuah kesimpulan yang sangat dipahami oleh mereka sendiri. Jadi di sini lingkungan yang digunakan sebagai media itu bisa meningkatkan dan bisa membuat peserta didik itu lebih bebas seperti itu. Dan yang terakhir, terjadi pembentukan pribadi peserta didik karena mereka memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan di lingkungan sekitar mereka. Contoh kecilnya yakni mereka cinta akan lingkungan. Sekian, itulah ada 5 manfaat dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran.